Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membuat sebuah program RPC atau Remote Procedure Call dengan contoh program yang sangat sederhana, yaitu kalkulator. Jadi kalkulator ini mempunyai dari sisi server dan sisi klien. Jadi di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java dengan IDE-nya itu adalah NetBeans. Oke, di sini saya akan membuat dua buah project baru. Saya akan beri nama projectnya itu adalah kalkulator RPC server. Ini untuk sisi servernya. Oke, kita tunggu saja sampai creating new projectnya itu selesai. Oke, selanjutnya kita buat lagi satu project baru. Project ini untuk sisi kliennya ya. Jadi kita buat nama kalkulator RPC klien. Oke, di sini untuk yang pertama saya akan membuat programnya di sisi servernya terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama itu saya akan membuat sebuah kelas baru. Tinggal klik kanan, new dan Java class. Kemudian saya akan beri nama kelas tersebut adalah RPC server. Oke. Setelah itu saya akan menginisialisasikan sebuah kelas dari server socket. Server socket itu adalah library ya. Jadi kita akan menginisialisasikan dengan tipenya itu adalah private server socket. Kita beri nama itu adalah server socket. Oke, kalau di sini error, kita tinggal mengimportnya saja dengan cara alt enter, atau juga bisa klik bagian yang ini ada bohlamnya, kita klik juga bisa. Kemudian kita import bagian ini, JavaNet server socket, import. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah konstruktor. Konstruktor ini berfungsi untuk nantinya berfungsi ketika menginstansiasikan kelas RPC server ini. Jadi kita buat konstruktornya public RPC server. Oke, kita kosongkan saja. Kemudian selanjutnya kita membuat sebuah fungsi, dua buah fungsi ya. Yang satu itu adalah namanya fungsi public. Ini fungsinya tipenya itu adalah public. Jadi public void run server. Jadi fungsi ini untuk menjalankan servernya dengan parameter dengan parameter itu port yang tipenya itu adalah integer. Kemudian kita kasih throws IO exception ya. Jadi untuk handler ketika ada error, kita tinggal import saja IO exception-nya. Kalau di alt enter itu tidak ada keterangan import, kita import manual
import java.net.io oke, yang ini. Kemudian fungsi kedua yang kita buat adalah fungsi untuk mengambil perintah yang dilakukan oleh klien. Jadi kita public void hook command ya, seperti ini, dengan parameternya itu adalah socket, kelas socket. Kita import. Oke, sudah terimport. Kita lakukan, kemudian jangan lupa di throw exception. Oke. Selanjutnya kita menginstansiasikan terlebih dahulu kelas dari server socketnya di dalam fungsi dari run servernya. Jadi kita panggil inisialisasi dari server socket, kemudian sama dengan new server socket. Oke, jangan lupa kita letakkan kita masukkan parameter dari server socket, yaitu port ya. Kemudian selanjutnya kita membuat sebuah variable string dengan tipe string, yaitu dengan nama local IP yang fungsinya untuk menyimpan IP, untuk menyimpan IP yang terkonek pada server dari sisi kliennya ya. Jadi kita buat variable local IP sama dengan inet address. Jadi alamat addressnya kita akan ambil, kita memakai library inet address ya, yang tanpa for atau 6. Itu inet address saja, kita enter. Kemudian .get localhostname, localhost, jadi kita ambil host lokalnya, kemudian kita ambil si host addressnya atau alamat addressnya ya. Kemudian kita cetak bahwa server ini itu sudah di-run. Jadi ketika fungsi run server ini dipanggil, jadi ketahuan server ini itu sudah berjalan atau belum ya. Jadi kita ketikkan saja server is running on, dan server ini tuh dijalankan di mana, di local IP berapa dan port berapa, seperti itu. Jangan lupa dipisahkan dengan ini. Oke, selanjutnya kita menggunakan perulangan while jika kondisinya itu selalu benar, maka kita memanggil socketnya tersebut ya, campus socket. Kemudian kita membuat sebuah variabel baru dengan nama address. Ini untuk menyimpan alamat addressnya dari klien. rp socket dot get remote address, kita convert ke string. Kemudian kita cetak ini untuk mengidentifikasikan bahwa adanya klien baru yang terkonek pada server kita. Jadi kita
ketika new client connected. Kita panggil variable address-nya. Kemudian kita menginstansiasikan class create. Oke, seperti ini. Ini untuk menjalankan bahwa untuk mengambil apakah ada perintah yang dilakukan oleh klien kepada servernya. Nah, jadi untuk mendeteksi request yang dilakukan oleh klien. Jadi kita try catch. Jadi kalau ada request baru, maka kita akan melemparnya ke fungsi hook command. Kalau tidak ada, maka akan mengeluarkan sebuah output, yaitu client disconnected dengan address sekian. Kita copy juga di sini. Oke, fungsi run server sudah jalan, sudah jadi. Kemudian selanjutnya kita akan membuat fungsi dari hook command. Oke, kita menginstansiasikan kelas buffer reader terlebih dahulu untuk membaca perintah inputan yang dilakukan oleh user. Buffer reader new kemudian parameternya itu adalah new input streamer. Kalau error kita import input stream reader, kita import. Kemudian kita panggil si soketnya, parameter dari fungsi ini ya, ketika itu adalah soket dot get input stream. Favoritnya kita import juga ini. Oke. Nah. Ya, selanjutnya membuat variable line ya, tipe data string. Jadi di sini saya juga melakukan perulangan, dimana jika line-nya itu sama dengan tidak kosong, maka yaitu akan mengoutputkan bahwa klien itu merequest sebuah perintah apa kepada klien. Kemudian kita membuat sebuah array satu dimensi dengan nama command itu sama dengan line yang perintah tersebut kita split. Kita split dengan titik 2.
Selanjutnya kita membuat variabel result untuk menyimpan hasil dari perhitungan, karena ini kalkulator ya. Kemudian kita membuat variabel operan 1 dan operan 2. Variabel ini menyimpan perintah yang diinputkan oleh user ya. Jadi operan ini kan untuk menyimpan nilai-nilai yang diinputkan oleh user. Jadi karena nilai yang diinputkan itu adalah string, jadi kita convert dulu ke integer. Jadi integer dot parse in, kemudian yang kita convert adalah comment pada indeks ke 1. Oke, di bawahnya juga sama, integer parse in, yang di convert adalah comment pada indeks ke 2. Oke, seperti ini. Kemudian membuat variabel message untuk menyimpan pesan apa yang akan disampaikan kepada si kliennya. Kita inisialisasikan variabel kosong, kemudian kita membuat percabangan switch di mana command dari indeks ke 0 jika perintahnya itu adalah plus atau penjumlahan, maka hasilnya itu adalah operasi yang dijalankan itu adalah operan 1 ditambah operan 2. Kemudian message-nya itu adalah operan 1 ditambah, ini karena string ya, jadi tambah itu berarti menggabungkan string. Operan 2 maka sama dengan result. Oke, seperti ini. Kemudian sampai bawah itu sama semua, jadi kita copy saja. Plus min kurang bagi modulus. Oke, kita tinggal ganti case nya saja, ini pengurangan, ini perkalian, pembagian, dan modulus. Di sini jangan lupa kita ganti juga operatornya, ini pengurangan, ini perkalian, ini pembagian, ini modulus. Oke. Kemudian kalau sudah selesai, kita kirimkan message ini ke klien dengan menggunakan kelas library print stream ya. Kita print stream, kita import dulu. Oke.
kemudian kita instansiasikan dulu kelas dari print streamnya ya, di print stream, kemudian parameternya itu adalah socket dari ini parameter dari common fungsi ini. Kemudian kita ambil outputnya, kita terukan, kemudian kita print stream dot println message-nya. Oke, seperti ini. Jadi untuk sisi server sudah digunakan, tinggal kita instansiasikan di kelas utamanya atau main kelasnya. Kita panggil rpc server mau dengan new rpc server, kita panggil server.run server ya. Jadi port ini bisa kita customisasi sendiri. Jadi di sini saya akan menjalankan portnya di port 3000 saja. Oke, kalau di sini error, kita karena fungsi dari run server ini kan ada throw IO exception-nya. Jadi kita juga melakukannya juga di fungsi main di kelas kalkulator rpc servernya. Jadi kita tinggal enter, kemudian add throw clause for IO Java IO exception, kita enter. Oke. Kemudian kita coba ya, kita jalankan apakah berhasil. Oke, server sudah bisa dijalankan. Tinggal kita membuat sisi kliennya saja ya. Jadi ini adalah alamat localhost-nya atau IP lokal dari komputer saya. Kemudian ini adalah portnya. Yuk kita stop dulu. Oke, kita lanjut pindah ke sisi klien. Ini kita close saja ya. Oke, kita lanjutkan. Kita di sini membuat Java class baru juga ya, dengan nama rpc client. Seperti biasa, tinggal klik kanan new Java class. Kemudian di sini kita kasih nama rpc client. Kemudian karena saya kalkulator ini akan menggunakan GUI atau Graphic User Interface, maka kita membuat sebuah form. Kita klik kanan new gframe form. Kita kasih nama form kalkulator. Oke. Kita desain dulu formnya ya, biar tinggal pakai nantinya. Oke, kita geser dulu. Kita menggunakan label. Label sama tekstil, saya panjangkan. Kita ubah teksnya, jadi masukkan np address. Jadi saya mau program ini itu
akan bisa digunakan ketika Anda memasukkan IP address dan port yang telah disediakan. Kita masukkan port koneksi kita hilangkan teks di dalam text fieldnya, kemudian kita ubah properti ini, ubah properti dari text fieldnya, kita ganti nama menjadi txt ip dan txt port. Oke, kemudian saya buat button connect ya. Oke, selanjutnya kita membuat label baru lagi di sini. Sini untuk operannya, untuk inputan nilainya, jadi kita kasih nama saja operan 1 dan operan 2. Oke, selanjutnya itu kita masukkan lagi text fieldnya. Hapus, kita ubah property name-nya jadi txt operan opr1, ini juga sama txt opr2. Kemudian saya membuat 3 buah button, ini ada 3 buah button, 3 buah button, di 4 ya, 4 atau 5 ya. Kita hapus dulu saja, kita ubah ini jadi plus, kita labelin dikit. Oke, plus kita copy, minus, ini kali, ini bagi, kemudian satu lagi modulus. Kemudian saya ingin membuat satu lagi, itu adalah untuk mereset formnya atau membersihkan formnya, di reset seperti ini. Oke, kita ubah properti name-nya, kita kasih nama button add, ini button sub, button on, ini button div, ini button mode,
ini button set ya. Jadi fungsi nama buttonnya itu kita samakan dengan nama fungsi yang akan dilakukannya. Jadi ini add, subtract, multiplication, different, dan modulus. Nah, ini reset. Kemudian saya membuat sebuah label baru untuk menampilkan hasil yang di-outkan. Kita kasih nama hasil. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi ada gangguan sedikit karena ada tamu yang penting. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita membuat form ini ya, jadi kalau kita jalankan, kita run, ini kebijiran ya, karena kita belum menginstansiasikan kelas form kalkulator ini ke dalam main kelasnya. Jadi kita instansiasikan terlebih dahulu form kalkulator, form sama dengan new form kalkulator. Kemudian kita set formnya, visible-nya menjadi true. Oke. Ya, kalau kita jalankan, maka dia akan tampil ya seperti ini formnya ya. Jadi ketika saya ingin membuatnya itu, ketika IP address dan port koneksinya itu belum diinputkan dan belum connect ke server, maka ini semuanya itu menjadi disable ya, tidak bisa dilakukan operasi apapun. Oke, kita close. Jadi kita masuk ke RPC client. Seperti biasa, kita menginisialisasikan sebuah kelas ya, sebuah kelas atau library dengan yang bernama itu printstream ya, untuk menerima print atau outputan yang dilakukan oleh server ya. Jadi kita buat private printstream kita kasih nama printstream juga. Oke. Kemudian kita di sini membuat konstruktor dari kelas RPC client ini, public RPC client ya, seperti ini. Namun kalau di RPC server kan itu kelasnya itu kosong ya, pada konstruktornya itu ada itu kosong. Nah, di sini saya akan isikan konstruktornya dengan parameter dari form kalkulator. Jadi kita ambil form kalkulator, kita throw IO exception-nya, IO kita import dulu saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita juga menginisialisasikan dari form kalkulator, kita panggil form kalkulator. Jadi ini untuk menyimpan value yang akan dikirimkan pada form ini. Kita panggil
this form itu sama dengan form. Jadi form ini ya pada yang kita inisialisasikan, jadi menggunakan this dan form ini dari parameter constructor. Kemudian kita panggil dari socket, kita kasih nama LPC client itu sama dengan new socket. Kita instansiasikan terlebih dahulu. Oke, kita import. Kemudian kita itu ya apa ya, kita ambil value dari inputan yang kita lakukan pada teks ini ya. Jadi kita ambil value nya, kita ambil form dot sebelumnya form dot get. Oke, karena ada yang lupa, jadi ini bagian sininya itu kan kita sudah mengubah semua properti yang ada di sini, itu kita kasih nama semua ya. Jadi ini belum dikasih nama. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian source ya. Source ini kita masuk, kemudian kita klik kanan, kita membuat sebuah getter untuk menerima, untuk fungsi tersebut untuk menerima untuk mengambil nilai dari dari komponen yang kita buat. Jadi kita buat getter dari pattern add, pattern div, pattern mode, pattern moon, set, sub, ini pattern apa? Oke, button sepertinya tidak tidak dibuat getter seperti ini. Ini saya belum kasih nama button connect. Nah, insert code getter, ini teksnya kita getter. Oke, setelah kita sudah getternya itu sudah terbuat ya, jadi kita panggil di sini di bagian parameter socketnya panggil form .get IP nya, kita panggil txt IP nya karena kita ingin mengambil value dari si text field IP nya ya. Dot get text, kemudian kita panggil juga si itu port ya, kita ambil juga portnya. Jadi kita form .get txt port .get text. Ini kan error karena portnya itu berupa integer, jadi kita convert dulu ke dalam integer. Jadi integer .parseInt, kita paste di sini. Oke, sudah. Kemudian kita instansiasikan lagi class treat sama kayak di server ya. .start. Kemudian return value-nya itu dia itu akan return sebuah perintah atau outputan bahwa klien itu merequest bahwa server itu mengirimkan hasil dari penjumlahan atau hasil dari operasi yang dilakukan oleh klien ya. Jadi kita
kita menggunakan favoriter sama dengan new favoriter, kemudian kita parameter dari favoriternya itu kita panggil new input stream reader, kita import. Kemudian di dalamnya kita panggil RPC client variable-nya .get input stream. Ini dia itu meminta try catch, jadi kita suruh try catch. Oke, seperti ini. Ini kita hapus get loggernya. Kemudian di dalamnya itu kita buat sebuah variable lain. Kemudian kita while, kita perulangan dengan while. Jika line tersebut itu sama dengan kosong, tidak sama dengan kosong, maka dia akan mencetak bahwa respon dari servernya itu seperti ini ya. Kemudian kita juga akan menampilkannya. Jadi ketika user klien itu merequest sebuah perintah, misal perintah tambah, maka ini akan menerima nantinya server itu akan mengirimkan sebuah hasil dari operasi kita. Kemudian ini tuh akan menangkap hasil yang dikirimkan oleh server, kemudian ditampilkan pada sistem outprint ini. Kemudian saya juga akan menampilkannya di bagian ini namanya label hasil ya. Jadi kita panggil form.get label hasil .set text. Teksnya kita set dengan nama server respon. Responnya itu jadi line-nya itu adalah hasil dari operasi yang kita lakukan di kalkulatornya ya. Kemudian kalau si kliennya itu melakukan disconnect, maka dia akan mengoutputkan disconnect. Kemudian dia akan menutup programnya exit seperti ini. Oke. Kemudian di bawahnya setelah instansiasi dari class thread, kita panggil variabel print stream yang kita buat di atas ini. Print stream sama dengan new print stream, kita instansiasikan terlebih dahulu. Kemudian di dalamnya itu kita panggil rpc client.get output stream, kita kasih true. Oke, sudah. Pada ini konstruktor rpc clientnya sudah kita buat, sudah selesai. Kemudian kita buat sebuah fungsi baru dengan nama public void send message. Jadi untuk mengirim request kepada server, di operasinya itu apa kan,
kalau kan pas di server itu kita membuat sebuah switch cache ya, sebuah switch cache, ada tambah, ada bagi, ada kurang, ada beri dan lain sebagainya. Ya, di sini itu untuk mengirimkan requestnya bahwa klien itu meminta operasi apa, dan kemudian nanti hasilnya akan ditampilkan di sini. Oke, jadi kita buat variabel f1. Ini terserah ya nama variabelnya. Variabel ini akan menyimpan hasil, akan menyimpan value dari teks ini ya, dari teks operan 1 dan operan 2. Jadi saya ganti saja ya namanya, jadi value 1 dan value 2 ini karena menyimpan nilai ya, sama dengan kita panggil form.get txt operan 1.get text ya, seperti ini. Karena ini tipenya itu adalah integer, maka kita convert dulu ke dalam integer ya, integer.parseIn, kita paste di sini ya. Selanjutnya juga sama, integer.parseIn, kita panggil form.get txt operan 2.get text. Ya, jika sudah maka kita print stream, kita kirimkan perintah ini ke, kita beritahu bahwa request dari klien ke servernya. Kita jadi kirimkan request ini ke klien, kita beritahu ya pada klien, pada servernya, bukan klien. Kita kasih tahu request klien ini kepada servernya. Jadi kita gunakan print stream dan print ln. Kita cetak di sini bahwa klien melakukan operasi apa yang dilakukan oleh klien sesuai parameternya. Kemudian pada angka apa yang dioperasikan oleh klien di value 1 dan value 2. Oke, seperti ini. Oke, ini sudah selesai ya. Jadi kita tinggal lakukan mengaplikasikannya di formnya. Oke. Jadi ketika saya maunya itu ketika formnya itu dijalankan, maka ini itu bagian sini itu menjadi disable terlebih dahulu sebelum IP address dan portnya itu dimasukkan. Jadi kita buat di sini txt operan 1.set enable itu menjadi false, kemudian txt operan 2.set enable itu false, kemudian buttonnya juga sama, set enable false, buttonnya juga yang subtract set enable false, set enable false, button mode set enable false, dan multiplication dot set enable false. Oke ya, 1 2 3 4 5
2 3 4 5. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya kita membuat sebuah fungsi baru di sini yang bernama connect server. Jadi fungsi ini untuk mengkoneksikan ke button ke servernya. Jadi pertama kita panggil dulu kelas dari RPC kliennya. RPC client dan selanjutnya kita try catch di sini untuk menghandle error. Kita instansiasikan terlebih dahulu kelas dari RPC client. Di client bisa matinya ini RPC client. Jadi karena parameter di RPC client itu adalah form ini, maka kita tinggal panggil saja this seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya kita cetak connected to server. Kita kasih juga pop up pemberitahuan dengan C option pane. C option pane dot show. Ini belum muncul, jadi kita import dulu library-nya. Import java dot swing dot C option pane. Dot show message ini kita parameternya kita sini kita kasih pesannya itu connect to server success ya. Jadi selanjutnya kita kasih di sini exception, kita import, kita panggil juga kalau gagal melakukan connect ke server maka dia akan mencetak enable to connected. Oke, seperti ini. Kita juga menggunakan si optionnya. Connect to server file atau gagal. Oke, selanjutnya kita coba jalankan ya. Coba jalankan apakah form ini itu akan disable ketika dijalankan. Kita lihat kan. Oke. Jadi formnya itu ke disable ya. Ini tidak bisa diklik. Ini juga tidak bisa sebelum kita melakukan koneksi ke server. Kita close dulu, kita lanjutkan. Ini buttonnya kita double klik semua supaya memunculkan sebuah function untuk menerima klik dari si pointer mouse-nya. Oke, sudah semua. Kita buat dulu yang mudah dulu ya, yang ini. Untuk mereset form
txt operan, kita set teks ke 0. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita tambahkan sebuah fungsi di bagian ini buttonnya. Jadi kita panggil saja variabel klien yang kita buat di atas. Jadi client.sendMessage. Jadi karena ini add ya, kalau pas di ini apa ya, di bagian RPC server kan di sini switch case-nya itu adalah plus min kali bagi modulus. Jadi kita kirimkan request-nya juga sama, ini plus, copy saja, ini seperti min, ini perkalian, ini pembagian, dan ini modulus. Jadi di sini jika kalian bingung, saya ubah saja fungsi dari nama fungsinya menjadi send request. Kita ubah saja ya, jadi barangkali bingung. Send request to server. Seperti ini. Kita copy saja ke sini. Paste. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke button connect-nya. Button connect-nya di sini, jadi kita buat sebuah percabangan atau sebuah kondisi di mana jika si button connect-nya kita panggil teksnya, kita ambil teksnya itu sama dengan disconnect, maka dia itu akan mengoutputkan sebuah teks itu bahwa disconnect to server. Kemudian dia akan menutup atau menghentikan aplikasinya. Kemudian kalau tidak, kalau button connect-nya teksnya itu sama dengan connect, maka dia akan menjalankan perintah atau fungsi connect server. Kemudian saya ingin txt IP nya itu enable-nya false, sama portnya juga false. Oke, seperti ini. Kalau disconnect dia itu true. Ini jangan di exit ya. Tahu saja sistem exitnya. Jadi ketika disconnect dia itu tidak menutup aplikasinya ya, atau menghentikan aplikasinya. Oke, sudah selesai. Mari kita coba. Pertama kita jalankan terlebih dahulu program dari RPC servernya. Kita jalankan dulu servernya di port 3000 ya. Kita jalankan ya, server is running. Kita jalankan juga yang ini.
Oke, sudah muncul ya, ini disable semua. Kita masukkan IP kita, IP dari komputer kita. Jadi kita menggunakan IP dari internet ya. Kita saya cek dulu IP-nya berapa. IP config. IP saya itu adalah yang ini 192.168.43.172 ya. Jadi kalau kalian belum terkoneksi dengan internet, maka dia itu tidak akan bisa mengkonekkan dirinya ke server. 192.168.43.172 portnya kita masukkan 3000. Kita connect, apakah berhasil? Nah, connect to server success, dan di RPC servernya dia juga menerima bahwa ada klien baru yang connect dengan IP sekian dengan portnya itu sekian ya. Oke. Nah, oh ya, di sini dia itu belum enable ya, enable-nya itu belum true ya. Jadi saya lupa. Kita kasih saja, kita close dulu saja ya. Nah, kalau di close maka dia ada pemberitahuan bahwa klien dengan IP sekian itu disconnect. Nah, jadi kita hentikan dulu, kita lanjut untuk membetulkan atau memfixkan tadi ini. Kita copy saja ke dalam sini, kita ubah menjadi true semua. Oke, selanjutnya itu kita ubah si txt dari buttonnya. Teks button itu maksudnya yang ini ya, tulisan yang ini, teks dari interface-nya. Jadi ketika dia connect, maka button connect itu teks yang tadinya tulisannya connect menjadi disconnect. Seperti ini. Kita jalankan ulang programnya. Kita start servernya. Server sudah jalan, kita start RPC kliennya. Oke, dia sudah jalan. Kita di sini. Oke, kita masukkan IP kita tadi yang 192.168.43.172. Ini portnya 3000. Jadi misalkan portnya 300, itu dia connect to server is failed ya. Oh, kita juga harus menekannya di bagian sini. Kalau failed maka dia itu lagi. Kita masukkan IP kita 192.168.43.172. portnya itu 3000. Jadi kalau 300 connectnya violet. Oh, seperti ini. Tandikan dulu sebentar. Di connect post.
jalankan lagi. Satu enam delapan 43 12 portnya itu 3000 ya, 3000 kita connect. Oke, connect ke server sukses. Nah, jadi kalau kita disconnect tidak bisa kita lihat. Ini kita hapus komen dulu saja. Ini ketika buttonnya itu disconnect, maka dia akan mencetak jika button connect.get text sama dengan disconnect, maka dia akan disconnect ke server. Oh iya, jadi kita memang harus memanggil sistem .out ini .exit, sorry. Oke, baru dia mau disconnect. Kita jalankan lagi. Ini server, ini client. Oke, kita masukkan IP nya itu 9843 kita copy saja, barangkali nanti berulang-ulang ya. Oke, kita connect ke server. Berhasil connect. Jadi kalau kita disconnect, nah maka dia akan memberitahukan bahwa klien disconnected. Di sini juga disconnect ke server. Kita jalankan ulang lagi. Kita masukkan IP kita dengan port 3000. Connect. Semua sudah enable, sudah connect ke server, maka kita tinggal melakukan operasinya atau request ke servernya. Jadi kita akan menjumlahkan coba 30 tambah 30, kita plus ya, kita jumlahkan. Di sini ada error di bagian RPC servernya. Oke, kita cek ya, kita stop dulu. Bagian sini ya, kita lihat di bagian overwriter input system reader. Oke, jadi di bagian cache ini kita kurang break. Kita break. Oke, kita coba jalankan lagi. Apakah sudah bisa? Server sudah jalan, client juga jalan.
kita masukkan bit cache nya 92.16.43.172.3000. Oke, sudah connect ke server ya. Kemudian kita melakukan operasinya. Di sini kita akan menjumlahkan 40 ditambah 40 9, tak jumlahkan. Oke, masih error ya. If common 60. Oke, sudah fix errornya. Jadi mohon maaf tadi saya pause dulu karena takutnya video ini durasinya jadi lama karena memperbaiki error. Jadi saya menjelaskan saja. Jadi tadi itu kan terdeteksi error di sini ya, di sini di line 60. Karena apa? Karena string commentnya itu kita split dengan titik 2, kemudian dibagi dengan 3 ya, dibagi 3 bagian. Dan di RPC kliennya tadinya kan kita buat di sininya itu adalah klien melakukan operasi plus ini plus operatornya apa dengan angka apa, dan angka berapa seperti itu. Kemudian saya ubah menjadi seperti ini. Jadi anak dia men-split atau memisahkannya dengan si titik 2 ini. Jadi kalau kita run ini situ sudah bisa jalan ya. Kita run dan servernya dan lainnya. Jadi kalau kita jalankan servernya itu 192.68.43.172, portnya itu 3000. Kalau kita konekkan, oke, dia sudah connect. Kita mencoba menjumlahkan 4 ditambah 4. Respon dari servernya itu adalah 4 tambah 4 itu sama dengan 8. Dan di servernya itu juga memberitahukan bahwa si klien itu melakukan operasi penjumlahan dengan angka 4 ditambah 4 seperti itu. Kalau kita push, kita coba kalikan ya, 4 tambah 4 kurangi 5 seperti itu, maka hasilnya itu -1. Dan di sini juga di servernya juga memberitahu bahwa klien melakukan request berupa operasi pengurangan dengan angka 4 dan 5 seperti itu. Kalau kita kalikan, nah, maka dia juga server juga mendapat pemberitahuan bahwa klien merequest sebuah perkalian dengan angka 4 kali 5 ya. Jadi kalau pembagian juga sama, bagian ya, kemudian modulus ya, muncul kan ya, seperti itu. Jadi sudah selesai program RPC nya. Oke, yang kita disconnectkan saja. Hanya disconnect. Sini juga disconnect. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kalian mau source code-nya, nanti saya akan letakkan di link di deskripsi ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.